Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mat Humalanggi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi manajemen perkantoran dan kearsipan. Adapun sub-sub pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama adalah aspek manajemen dalam perkantoran. Kemudian yang kedua, ruang lingkup manajemen perkantoran. Yang ketiga, organisasi perkantoran. Yang keempat, komunikasi dan korespondensi. Yang kelima, manajemen kearsipan. Dan yang terakhir, teknologi di lingkungan perkantoran. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Menurut Aldag dan Stearns menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengolahan staf, kepemimpinan, dan pengawasan dalam perusahaan guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut George R. Terry, manajemen adalah kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha untuk mencapai tujuan tertentu guna mempekerjakan orang lain. Terus peran manajer dalam manajemen. Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab besar dan paling merencanakan suatu kegiatan dalam sebuah organisasi. Ada 3 tingkatan manajer yang umum yang kita ketahui. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah manajemen lini pertama, kemudian adalah manajemen tingkat menengah, kemudian manajemen tingkat puncak. Manajemen lini pertama yaitu manajemen tingkat paling rendah atau yang bertugas sebagai pemimpin dan mengawasi pegawai non manajerial yang terlibat dalam proses operasional organisasi. Kemudian manajemen tingkat menengah yaitu jabatan yang termasuk manajer menengah, diantaranya sebagai kepala bagian, kepala pemimpin proyek atau manajer kemudian manajemen divisi dan lain-lain. Kemudian manajemen puncak yaitu bertugas merencanakan kegiatan dan strategi organisasi secara umum dan mengarahkan jalannya sebuah organisasi. Masuk ke pembahasan kedua, ruang lingkup manajemen perkantoran. Fungsi manajemen perkantoran yaitu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pengkoordinasian, kemudian penempatan pegawai, dan yang terakhir pengawasan. Kemudian sasaran kegiatan manajemen perkantoran itu ada berapa? Ada 8. Yang pertama yaitu ruang perkantoran. Ruang perkantoran salah satunya adalah ruangan yang harus disediakan. Kemudian komunikasi, artinya komunikasi meliputi surat menyurat, pelayanan, terus pesuruh, telepon dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kepegawaian perkantoran, artinya orang yang terlibat dalam sebuah organisasi perkantoran. Kemudian perabotan atau perlengkapan seperti meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian ada peralatan dan mesin seperti komputer, mesin ketik, mesin itu dan sebagainya. Kemudian perbekalan dan keperluan tulis seperti pulpen, pensil dan sebagainya, kertas. Kemudian metode meliputi pengolahan dalam keterangan, penyelidikan perkantoran dan lain-lain. Kemudian warkat ini meliputi pengorganisasian formulir, perencanaan formulir, pelayanan surat menyurat, pola surat dan sebagainya. Dan yang terakhir itu kontrol pimpinan pelaksana, artinya ada pemusatan atau perencanaan pelayanan, kemudian ada perencanaan anggaran dan lain-lain.
Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu organisasi perkantoran. Fakta yang terkait mengenai organisasi perkantoran itu ada 5, yaitu sumber daya manusia, kemudian struktur, hubungan timbal balik, tujuan individu, dan yang terakhir itu tujuan bersama. Terus budaya organisasi kantor itu ada beberapa, diantaranya yaitu pengikat organisasi. Artinya budaya organisasi berfungsi sebagai pengikat seluruh komponen organisasi terutama pada saat organisasi menghadapi guncangan baik di dalam maupun di luar. Akibatnya terdapat perubahan. Kemudian integrator. Budaya organisasi merupakan alat untuk menyatukan keberagaman sifat, karakter, bakat, dan kemampuan yang ada di dalam organisasi. Kemudian identitas organisasi. Budaya organisasi adalah salah satu identitas organisasi seperti logo organisasi yang dimiliki oleh lembaga itu sendiri. Kemudian energi untuk mencapai kinerja yang tinggi. Budaya organisasi berfungsi sebagai suntikan energi untuk mencapai kinerja yang paling tinggi. Kemudian ciri kualitas. Budaya organisasi merupakan presentasi dan kualitas yang berlaku dalam organisasi tersebut. Kemudian motivator. Budaya organisasi merupakan pemberi semangat bagi para anggota organisasi. Yang kuat akan menjadi motivator yang kuat bagi anggotanya. Kemudian pedoman gaya kepemimpinan. Seiring adanya perubahan, disengaja maupun tidak, membawa pandangan baru tentang kepemimpinan. Pemimpin dikatakan berhasil apabila mampu membawa anggota organisasi keluar dari dan akibat perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir itu meningkatkan nilai. Salah satu fungsi organisasi adalah untuk meningkatkan nilai dan stakeholdernya, yaitu anggota organisasi, pelanggan, pemasok, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi itu sendiri. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu komunikasi dan korespondensi. Pengertian komunikasi kantor. Komunikasi kantor adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dalam sebuah perkantoran. Kemudian bentuk komunikasi kantor. Bentuk komunikasi internal dalam perkantoran itu ada 3. Komunikasi vertikal, yaitu komunikasi pemimpin dengan pegawai. Komunikasi horizontal, pegawai dengan pegawai, artinya komunikasi pegawai dengan pegawai. Kemudian komunikasi diagonal, yaitu komunikasi antara seksi-seksi dengan seksi-seksi lainnya. Kemudian bagian-bagian surat, ada kepala surat, kemudian nama, tempat, dan tanggal, kemudian nomor, lampiran, terus hal atau perihal, kemudian alamat surat, dan salam pembuka, kemudian isi surat, dan kemudian salam penutup, terus tembusan. Dan ini mungkin sudah diketahui oleh teman-teman. Kemudian surat yang efektif itu terdiri dari beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu teknik penyusunan, itu jangan lupa. Kemudian isi surat, kemudian bahasa yang digunakan, usahakan mudah dimengerti oleh pembaca atau penerima. Ya, kira-kira seperti itu. Masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu manajemen kearsipan. Pengertian arsip. Menurut Chonia mengatakan bahwa dalam istilah bahasa Indonesia, arsip terkadang disebut dengan warkat. Sedangkan yang dimaksud dengan warkat itu merupakan setiap catatan tertulis
baik dalam bentuk gambar maupun bagan yang membuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subjek atau pokok persoalan ataupun peristiwa yang dibuat orang daya ingat yang itu pula. Kemudian ada fungsi kearsipan, itu ada 8. Yang pertama itu alat menyimpan warkat, sebagai alat membantu perpustakaan, kemudian alat bantu bagi pimpinan dan manajemen dalam mengambil keputusan, kemudian alat perekam perjalanan organisasi, mengidentifikasi dan mengefisiensi pekerjaan, kemudian alat untuk memecahkan permasalahan, kemudian alat untuk memberikan keterangan yang diperlukan bagi yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir itu sumber informasi peristiwa dan kegiatan yang terjadi di sebuah perkantoran. Kemudian jenis-jenis arsip, ada jenis arsip berdasarkan media, berdasarkan fungsi. Yang saya jelaskan ini adalah berdasarkan media. Arsip berbasis kertas, kemudian arsip lihat atau mendengar, kemudian arsip kartografik dan arsitektual, kemudian arsip elektronik. Kemudian yaitu sistem penyimpanan arsip itu sesuai abjad, kemudian sesuai sistem perihal, kemudian atau masalah, kemudian sistem nomor, sistem tanggal, kemudian alamat. Masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu teknologi di lingkungan perkantoran. Ada 6 teknologi yang berada di lingkungan perkantoran. Yang pertama adalah teknologi masukan, kemudian teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, teknologi telekomunikasi, dan yang paling terakhir itu teknologi penprosesan. Kemudian pengaruh teknologi terhadap lingkungan perkantoran. Berkat kemampuan teknologi informasi untuk menjangkau sumber-sumber informasi yang begitu luas, maka pekerjaan di lingkungan perkantoran bisa dilaksanakan dengan lebih mudah dan up to date. Adapun pengaruh teknologi informasi terhadap perkantoran, ada beberapa perspektif atau harapan yang perlu dipertimbangkan. Itu ada 2, yang mana yaitu implikasi umum yang ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian implikasi terhadap karyawan, artinya bagaimana perkembangan perkantoran, karyawan, dan sebagainya. Itulah pembahasan materi dari 6 sub pembahasan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.